kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Mamat yang menelpon polisi. Ia mengatakan, "Tolong saya pak, istri saya hilang diculik oleh seseorang. Tadi pagi istri saya lagi jalan-jalan di taman bersama anjing kesayangannya. Tapi nggak lama kemudian anjingnya pulang ke rumah tapi nggak bersama istri saya." Setelah itu polisi langsung datang ke taman untuk menyelidiki kasusnya. Setelah diselidiki, polisi mencurigai dan menangkap 3 orang yang dicurigai udah menculik istrinya Pak Mamat. Polisi bertanya ke 3 orang itu, apa yang kalian lakukan hari ini? Dan apa kalian bertemu dengan istrinya Pak Mamat? Orang pertama bilang, nama saya Bu Yuni, tetangganya Pak Mamat Pak. Seharian ini saya lagi istirahat di rumah aja soalnya lagi gak enak badan. Saya juga gak ketemu sama sekali dengan istrinya Pak Mamat. Lagi pula mana mungkin saya bisa menculik istrinya Pak Mamat? Orang kedua bilang, saya adalah pengantar surat pos Pak. Emang sih saya sering ngantar ke rumahnya Pak Mamat dan bertemu dengan istrinya. Tapi untuk hari ini saya nggak mengantar surat ke rumahnya Pak. Jadi saya nggak melihat istrinya sama sekali. Orang ketiga bilang, saya Jody, teman kerjanya istri Pak Mamat. Tapi karena hari ini lagi libur, saya nggak ketemu sama sekali sama dia. Seharian ini saya lagi lembur di kantor karena lagi banyak banget kerjaan dan harus saya menyelesaikannya. Emangnya dia kemana Pak? Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, polisi curiga kalau salah satu dari mereka ada yang berbohong. Kalau menurut teman-teman, yang mana ya yang berbohong? Coba jawab cepat dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi yang berbohong adalah si tukang pos guys. Karena ia mengatakan kalau ia nggak ketemu sama istrinya Pak Mamat. Tapi kalau kamu lihat ada bekas robekan di bajunya dan ada bekas gigitan di tangannya tuh. Mungkin anjing kesayangannya Pak Mamat udah coba melindungi dan menyerang si tukang pos ya. Karena gagal anjingnya jadi pulang sendiri deh. Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada tahun 2021 ada seorang pria bernama Dedi yang lagi seneng banget guys. Soalnya ia baru aja beli mobil baru dan mahal banget. Ia juga memiliki 3 anak yang mereka semua nakal dan jahil. Keesokan harinya Dedi kaget karena mobilnya udah dirusak seseorang. Akhirnya ia pun langsung memanggil petugas keamanan di komplek itu. Saat diselidiki, satpam mencurigai kalau yang udah merusak mobil itu adalah salah satu dari ketiga anaknya sendiri. Dedi pun kesel banget dan langsung memanggil ketiga anaknya. Dedi pun bertanya, apa yang kalian lakukan hari ini? Anak pertama bilang, aku nggak tahu apa-apa ya. Dari tadi aja aku lagi belajar online di kamarku. Ini aja aku baru selesai karena guruku ngajarnya lama banget sampai aku ketiduran. Jadi bukan aku ya yang rusak mobilnya. Anak kedua mengatakan, aku mana tahu soal kejadian itu ya. Aku hari ini lagi libur sekolah karena guruku lagi sakit. Jadi seharian ini aku tidur aja di kamar. Emang siapa yang merusak mobil baru ayah? Dari tadi sih aku gak dengar apa-apa kalau ada yang merusak mobil itu. Anak ketiga bilang, aku gak tahu ya, dari tadi pagi kan aku main ke rumah temanku dan belum ngeliat mobil ayah lagi. Kok mobilnya bisa rusak sih? Katanya nanti kalau ayah libur kita mau jalan-jalan naik mobil baru. Tapi sekarang malah rusak. Mendengar pernyataan dari ketiga anaknya, kira-kira siapa ya yang telah merusak mobilnya? Yuk coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Jadi yang udah merusak mobilnya Dedi adalah anaknya yang kedua. Soalnya kalau kamu lihat ia memegang gagang cat yang juga ada di mobil ayahnya. Udah pasti deh dia berbohong kalau ia lagi tidur seharian. Hayo, kali ini jawaban kamu bener gak? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki ketiga. Pada hari pertama sekolah, ada seorang kepala sekolah bernama Lukman guys. Ia mendapat telepon kalau ia harus datang ke kecamatan untuk menghadiri acara rapat sekarang.
Ia pun langsung pergi menggunakan mobilnya. Tapi saat di jalan, ia balik lagi ke sekolah karena dompetnya yang berisi uang ketinggalan di ruangannya. Saat ia balik lagi dan mau ngambil dompet, ternyata dompetnya udah hilang dan dicuri orang. Karena kesel banget, ia pun langsung melihat ke CCTV yang ada di depan pintu ruangannya. Setelah diselidiki dengan CCTV, ia memanggil 3 orang yang terlihat. Orang pertama mengatakan, "Nama saya Yanto, Pak. Saya kerja di sekolah sebagai guru matematika. Mana mungkin saya ngambil dompet milik Pak Kepala. Orang hari ini saya lagi ngasih ujian dadakan ke murid untuk nyari nilai tambahan." Orang kedua bilang, "Nama saya Santi, Pak. Saya bekerja di sini untuk bersih-bersih seluruh ruangan yang ada. Emang sih tadi saya sempat masuk ke ruangan Pak Kepala untuk merapikannya. Jadi bukan saya yang mencuri dompetnya, Pak." Orang ketiga bilang, "Nama saya Jamal yang bekerja sebagai guru olahraga di sekolah ini. Saya juga nggak mencuri dompet Bapak. Hari ini saya lagi mengajar dan mengajak anak-anak untuk gerak jalan keluar sekolah, Pak. Tadi saya masuk ke ruanganmu karena mau mencari Bapak. Karena Bapak nggak ada di ruangan, jadi saya keluar lagi. Kalau menurut teman-teman, manakah orang yang udah mencuri dompet Pak Kepala Sekolah? Yuk coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah tahu belum jawabannya? Jadi jawabannya adalah orang pertama, si guru matematika. Karena ia berbohong kalau ia lagi ngasih soal ujian ke muridnya. Karena kan hari itu baru hari pertama masuk sekolah dan gak mungkin banget langsung ujian dong. Jadi udah pasti deh dia yang berbohong. Kita lanjut ya ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria yang baru aja sampai di kantor, guys. Tapi tiba-tiba saat ia lagi jalan ada orang yang ngambil tas kerjanya. Orang itu kabur dan langsung masuk ke area kantor. Pria itu langsung lapor ke petugas satpam tentang pencurian ini. Gak lama kemudian satpam menangkap 3 orang yang dicurigai sebagai pencurinya. Orang pertama mengatakan, "Mana mungkin saya ngambil tas pria itu, Pak. Saya juga kerja di sini, jadi buat apa saya mengambilnya?" Orang kedua bilang, "Saya adalah penjaga kantin di sini. Dari tadi pagi saya lagi sibuk nyiapin jualan saya, Pak." Orang ketiga bilang, "Saya adalah satpam di sini. Saya lagi berjaga dari tadi pagi. Jadi mana mungkin saya pelakunya?" Kalau ngelihat ketiga orang tadi, menurut kamu yang manakah pelaku sebenarnya? Yuk coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Jadi jawabannya adalah orang yang ini, guys. Karena ia mengatakan kalau ia adalah satpam di kantor dan lagi berjaga. Tapi ia terlihat gak memakai seragam satpam kan? Bisa jadi ia berbohong dan ia pelakunya. Mungkin karena panik, dia jadi menyamar deh. Hayo, kalau kamu jawabnya apa nih? Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang manakah penjahat aslinya? Yuk coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama kamu yang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu salah satu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Kasih tahu kita di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!